Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taisirul Khallaq. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taisirul Khallaq ini, dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita sudah membahas bab baru al-ghibah, tentang ghibah, yakni membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai definisinya, yaitu membicarakan orang lain, saudara kita, dengan hal-hal yang orang lain tadi atau saudara kita tadi tidak suka terhadap pembicaraan yang kita lakukan. Baik itu yang dibicarakan dalam keadaan ghaib, artinya tidak ada di tempat, maupun fi wajhi, maupun di hadapannya, ya. Jadi ternyata ghibah itu tidak hanya ketika ngerasani orang yang tidak ada, membicarakan kejelekan orangnya ada itu pun juga bisa disebut sebagai ghibah juga, ya. Jadi menceritakan keburukan dengan maksud merendahkannya, ya. Nah, sudah juga kita bicarakan sebab ghibah itu ternyata ada banyak, ya. Disebutkan ada 8, ya. Sudah ada 3 yang sudah kita bicarakan, yaitu al-hasadu, hasad. Jadi orang itu ghibah itu karena ada rasa iri sebelumnya. Lalu wasyifaul ghaidhi, menyembuhkan kemarahan, menghilangkan kemarahan. Jadi orang ghibah itu biasanya dipicu oleh adanya kemarahan, adanya kejengkelan kepada orang lain, lalu dalam rangka menyembuhkan kejengkelannya, kemarahannya itu lalu menjelek-jelekkan orang lain, ya. Lalu kemudian yang ketiga yang sudah kita bicarakan adalah iradatut tarafu'i,
Jadi bermaksud untuk meninggikan dirinya, ya. Jadi orang ingin meninggikan dirinya supaya dirinya dikesankan tinggi oleh orang lain itu, lalu kemudian dengan menceritakan keburukan lain supaya orang lain menjadi rendah, ya. Nah ini, ya. Nah malam ini kita akan melanjutkan ya sebab-sebab ghibah yang lain, yang keempat berarti ya, wal mubadaratu ila ta'tilil mu'dha 'anil wusuli ila muradih. Agak panjang ya. Al mubadarah itu bersegera atau menyerahkan, ila ta'tilil mu'dha untuk, kalau arti terleknya itu mengosongkan ya. Nah, di sini bisa berarti merendahkan, bukan merendahkan, bisa berarti menggagalkan ya. Bisa berarti melumpuhkan, bisa berarti menghilangkan ya. Menghilangkan apa? Al-mu'dha, orang yang disakiti ya. Anil wusuli ila muradihi ya. Dari mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang disakiti itu ya. Jadi kalau dibahasakan dengan sederhana ya, orang itu menghibah orang lain, menceritakan keburukan orang lain itu dalam rangka untuk menjadikan orang lain itu yang semula punya target, punya cita-cita, punya keinginan, itu dengan dijelek-jelekkan itu lalu kemudian menjadi sampai gagal itu ya, untuk mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan gitu ya. Ya, buruk sekali ini berarti orang yang ghibah itu kan ya. Jadi ada teman kita yang punya kemauan A, B, C, D ya. Lalu kita nggak suka itu kalau teman kita itu nanti berhasil mencapai keinginannya itu. Nah, kita berusaha untuk mencegahnya itu, menggagalkan cita-cita teman kita itu. Nah, caranya apa? Ya tadi itu dengan menjelek-jelekkan, dengan ngomongin yang jelek-jelek tentang apa teman kita tadi itu ya. Jadi ini kadang-kadang tidak kita sadari itu ya, kita ghibah itu ternyata dorongannya yang menjadikan kita menjadi ghibah itu seperti itu diantaranya ya. Lalu kemudian wal qasdu ila tabriatin nafsi. Jadi orang itu melakukan ghibah itu juga ada maksud untuk membebaskan dirinya. Ya, membebaskan dirinya di sini bisa membebaskan diri dari kesalahan. Ya. Jadi orang itu kan kadang-kadang sok dituduh bersalah, ya, dianggap salah, dianggap tidak becus oleh orang lain, dianggap gagal oleh orang lain, dianggap yang jelek-jelek oleh orang lain. Nah, supaya dia itu terbebas dari anggapan-anggapan yang buruk-buruk tadi itu, akhirnya keburukannya itu ditimpakan pada orang lain. Jadi dengan menjelekkan orang lain gitu loh. Ya. Sok terasa enggak itu kadang-kadang perasaan seperti itu. Supaya kita itu baik, terbebas dari keburukan itu caranya dengan menjelek-jelekan orang lain ya, menceritakan keburukan orang lain. Jadi berlindung di balik keburukan orang lain ya. Sehingga akhirnya kemudian dirinya terbebas dari keburukan, terbebas dari kesalahan ya. Jadi rodok licik ya, orang yang ghibah itu ternyata rodok licik juga. Lalu yang berikutnya wa mujamalatur rufaqai ya. Kok rada angel toh mengucapkannya ya. Wa mujamalatur rufaqai. Ya. Nah, mujamalah itu dari kata-kata jamil, bagus itu ya. Tapi mujamalah itu kemudian bisa berarti berbagus-bagus, bisa berarti
memberikan pujian, bisa berarti memberikan penghormatan, bisa memberikan sanjungan, ar-rufaqa, kepada teman. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan ya dengan teman itu kemudian memberikan pujian, memberikan sanjungan gitu ya. Tapi kadang-kadang cara memberikan pujian, cara memberikan sanjungan itu tidak cukup hanya berhenti pada memuji teman kita. Isih ditambahi dengan menjelekkan orang lain. Ya, ini orang ghibah itu seperti itu biasanya. Ya, kadang-kadang nggak dirasa itu kadang-kadang. Ya, wah, saya itu senang loh ya dengan sampean itu orangnya baik, sampean itu orangnya lomo, sampean itu orangnya suka membantu, sampean itu orangnya suka, pokoknya yang baik-baik ya. Wong namanya pujian itu kan mesti baik ya, mujamalah itu mesti baik mesti ya. Menceritakan yang baik-baik tentang teman kita, lalu kemudian tidak cukup dengan itu, secara nggak sadar itu kemudian lalu dibandingkannya dengan keburukan orang lain. Wah, sampeyan itu namanya lomo, lain dengan si A itu. Si A itu masya Allah kikirnya itu setengah mati itu, ya. Janjiannya kan misalnya kalau sekedar mengucapkan sampeyan baik, sampeyan lomo kan udah bagus deh, berhenti. Tapi nggak cukup begitu. Ditambahi dengan lain itu, si A itu, waduh itu ya Allah kikirnya bukan main itu, ya misalnya, ya. Atau itu nggak pernah itu namanya kalau jaluk itu long gelem nulung, nggak pernah kalau, wah itu panjang lalu. Jadi pujiannya kepada teman itu sedikit, lalu kemudian mencelanya orang lain itu banyak itu. Nah, ini juga kadang-kadang tidak kita sadari itu. Ya. Jadi ghibah itu ternyata didorong oleh, sebenarnya baik maksudnya tadi ya, memuji teman kita ya, menyanjung teman kita, ujung-ujungnya nggak sengaja menjelek-jelekkan teman yang lain ya. Nah, ini juga perlu kita cermati itu, jangan sampai terjadi itu ya. Cermat sekali ini pengarang kitab ini mendeskripsikan sebab-sebab yang bisa menimbulkan ghibah ini ya. Lalu kemudian wal hazlu ya. Hazl itu bersendau guru ya. Nah ini juga sering terjadi ini ya. Kita itu kan kadang-kadang berteman, apalagi kalau sudah akrab ya, apalagi kalau kumpul-kumpul itu kan sok guyon gitu. Nah guyon tuh kadang-kadang juga kebablasan ya. Ya janjiannya mau cito-cito yang lucu-lucu yes gue rame-rame, tapi kadang-kadang itu sering terjadi kan kemudian lu gojlok-gojlokan gitu. Jadi guyon tapi kemudian ya tadi itu kemudian berujung pada cerita yang buruk-buruk tadi itu ya, cerita yang aib-aib itu kemudian diceritakan itu ya. Masya Allah, ini sering terjadi juga dan seringkali tidak kita sadari ya. Jadi oleh karena itu Masya Allah Nabi kita itu ya sering digambarkan di dalam banyak riwayat itu senang sekali berguru Nabi kita itu ya. Nabi kita itu sebenarnya senang berguru, tapi bergurunya Nabi itu mungkin istilah yang tepat itu mungkin guyon maton itu ya. Jadi guyon tapi maton ya. Jangan sampai guru yang kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang kemudian sampai mengarah kepada ghibah itu ya, mengarah kepada cerita-cerita tentang keburukan orang lain itu ya. Jadi sering kan gitu kan, kadang-kadang kalau kita sudah cerita-cerita itu mesti yang diceritakan keburukan orang lain, tapi
dalam kerangka guyon, dalam kerangka bersenda gurau ya. Nah, itu pun juga termasuk ghibah itu. Ya. Ya, kadang-kadang kita mungkin ya ya merasa senang saja dengan guyon-guyon seperti itu, tapi Masya Allah ternyata itu juga termasuk bagian dari ghibah. Kalau itu kemudian lalu sekali lagi ya, yang kita jadikan sebagai tema guyon itu kemudian ada maksud untuk merendahkannya ya. Turidu bidzalika tangti sohu yang sudah kemarin kita bicarakan itu ya. Jadi intinya ghibah itu ketika menceritakan kejelekan, ketika menceritakan keburukan itu dalam rangka untuk merendahkan orang yang kita sedang bicarakan itu, dalam rangka untuk menghinakan orang yang kita ceritakan itu, dalam rangka untuk mengurangi kehormatan, mengurangi kewibawaan dari orang-orang yang kita ceritakan itu. Nah, itu sekali lagi guyon sekalipun tidak boleh kalau memang ujung-ujungnya seperti itu ya. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau kita merujuk Nabi itu ya tadi itu Nabi suka guyon, tapi guyonnya guyon maton ya, guyon maton. Banyak itu kisah-kisah guyonnya Nabi itu terekam gitu ya dalam riwayat-riwayat itu, tapi tidak ada satupun guyonnya Nabi itu yang berujung pada ghibah, itu tidak ada ya. Biasanya ya mentertawakan, tapi tidak sampai kepada level menghinakan ya. Ya. Jadi misalnya yang sering kita dengar itu kan ada seseorang yang mengingatkan Nabi akan seseorang yang lain gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, oh yang matanya ada hitamnya itu ya. Misalnya gitu. Loh, itu kan guyon tuh ya. Loh, setiap mata kan mesti ada hitamnya tuh ya. Misalnya kayak gitu tuh kan ya enggak sampai kepada jadi guyonnya itu maton gitu ya. Orang mungkin pertama kaget. Loh, oh ya baru ketawa, baru yang kalau yang agak lama ngedongnya itu ketawanya belakangan gitu ya, begitu kadang-kadang itu ya. Misalnya lagi katanya yang sok diceritakan itu kan misalnya Nabi ketika ada orang tua ya, nenek-nenek gitu menanyakan pada Nabi, apakah nanti saya itu akan masuk surga itu ya. Kata Nabi, nenek itu tidak bisa masuk surga itu. Nangis toh, kaget tuh, ya Allah saya kok tidak bisa masuk surga. Yang mengatakan Nabi itu, nek maksudnya nanti nenek itu tidak bisa masuk surga dalam keadaan seperti nenek-nenek ini, karena orang yang masuk surga itu nanti akan menjadi muda lagi, cantik lagi, ya, sudah tidak peot lagi, sudah tidak tunggur lagi ya begitu. Itu kan guyon gitu ya, tapi guyonnya guyon sekali lagi guyon maton, tidak ada mengarah kepada merendahkan orang lain. Nah, yang terakhir ya, sebab yang nomor 8 adalah wal istihza. Istihza itu berarti mengolok-olok ya, meremehkan ya, merendahkan ya. Jadi orang itu kalau ghibah ya itu biasanya ya menceritakannya itu dengan nadanya aja itu sudah nada sinis, nada ya mengolok-olok itu, meremehkan, ya, merendahkan ya. Wanu tuh opo, kayak wong opo, itu nadanya mesti nada merendahkan, nada meremehkan ya. Nah, jadi ini Masya Allah ya, sampai ada 8 itu penyebab yang bisa menimbulkan seseorang itu lalu kemudian menghibah
ya, menggunjing, mencaci maki, ya, mengumpat, ya, saudaranya yang lain dengan menceritakan keburukan-keburukan dan aib dari orang lain tersebut. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di bagian berikutnya ini pengarang kitab ini kemudian menjelaskan pengecualian. Ya, ada meskipun toh kesannya itu juga ada membicarakan keburukan orang lain, tapi tidak disebut dengan ghibah. Walaisa minal ghibati, dan tidak termasuk dari ghibah laumul muqsiri ala taqsirihi, ya, memberikan celaan, ya, memberikan kritik kepada orang yang lengah, orang yang ceroboh, orang yang lalai terhadap kelalaiannya, terhadap kecerobohannya, terhadap kelengahannya. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan ya sok dengan tugas-tugas dan kewajibannya itu kan sok tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Itu bisa terkait dengan kewajiban apa saja, ya, kewajiban keagamaan, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pekerja, sebagai anggota organisasi, sebagai apa saja. Itu kadang-kadang kan orang kan sok lengah, sok ceroboh, sok semaunya sendiri, sehingga apa-apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya itu tidak dijalankan dengan baik, ya. Nah, kalau dalam konteks seperti itu tidak dianggap sebagai ghibah, ya. Dan itu ke dalam rangka ini, ya, wa irsyaduhu ala ma fihi maslahatuhu, ya. Dan kemudian ketika dia menunjukkan kesalahan-kesalahannya itu, menunjukkan kelalaiannya itu, menunjukkan kecerobohannya itu, ya, atau ya kita melakukan kritik, ya, terhadap orang lain itu, terhadap kekurangannya itu, ya. Jadi muksir ini kan dari kata-kata kosrun itu pendek, ya. Jadi kekurangan lah, ya, kekurangan yang ada pada seseorang itu. Nah, kemudian dia tidak hanya menunjukkan, lalu kemudian tidak hanya mengkritik saja, tidak hanya melakukan celaan saja, ya, tetapi kemudian menunjukkan wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatuh, ya, terhadap apa-apa yang lebih baik, ya, yang mengandung kebaikan bagi orang yang dikritik itu, ya. Nah, kalau seperti itu tidak salah, ya. Jadi kalau ada anak kita salah, ya, kita tegur, ya. Istri kita salah, kita tegur. Ada anggota kita salah, kita tegur, kita kritisi, ya. Dan kalau mengkritisi itu kan pasti menunjukkan keburukannya juga, ya. Makanya di sini digunakan istilah laum itu celaan, ya. Tapi kalau dalam konteks untuk menunjukkan kebaikan dan supaya dia berubah menjadi baik, nah itu tidak bagian dari ghibah, ya. Kalau tadi kan ghibah itu kan menunjukkan, menceritakan keburukannya dalam rangka merendahkan. Ini juga dalam rangka merendahkan, dalam rangka untuk memperbaiki, ya, kekurangan, ya, kelengahan, keburukan dari orang-orang yang kita ceritakan tadi, supaya ada perbaikan dirinya, ya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan argumennya, ya, li'annallaha azza wa jalla, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yanha 'anin nasihati, ya. Allah itu tidak mencegah atau melarang orang memberikan nasihat. Ya pastilah, ya, memberikan nasihat malah justru diperintahkan, ya. Karena ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, ya. Jadi Allah tidak melarang seseorang itu untuk memberikan nasihat, walakinnahu naha 'anil ghibah. Tetapi sebaliknya Allah itu mencegah atau melarang ghibah. Jadi kalau nasihat tidak dilarang, bahkan dianjurkan, tapi kalau ghibah, ngerasani, menceritakan keburukan dengan maksud merendahkan, itu jelas dilarang, ya.
Dan mengenai larangan riba ini, ya, kemudian pengarang kitab ini menyebutkan salah satu ayat Al-Quran yang sangat terkenal, ya, wa balagha fil inkari 'alaiha, dan sangat, ya, balagh itu sangat serius fil inkari, dalam mengingkari 'alaiha, terhadap ghibah ini. Faqala, kemudian Allah berkata, ya, jadi bersabda Allah, berfirman Allah dalam rangka melarang ghibah itu, ya. Apa bunyi dari larangan Allah itu, ya? Ini dalam surat Al-Hujurat yang sangat panjang sebenarnya, ya, rangkaian larangan-larangan ini, tapi dalam konteks ini hanya dibicarakan mengenai yang terkait dengan ghibah saja. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ya. Saya kira sangat terkenal ayat ini, ya. Wala yaghtab, dan janganlah kalian itu melakukan ghibah, menggunjing, mengumpat, ya, ba'dukum ba'da, ya, sebagian kamu kepada sebagian yang lain, ya. Jadi ini jelas, ya, merupakan larangan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan ghibah, tidak melakukan gunjingan, tidak melakukan makian seseorang kepada orang lain, ya. Nah, lalu kemudian Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, ya, apa kamu itu suka, ya, memakan daging saudaramu yang telah mati, ya. Jadi ini Allah apa namanya, dengan nada menyindir, dengan nada retoris ini, ya, bertanya ini, yang jawabannya pasti sudah jelas, ya. Fakarihtumu, ya, pasti kamu tidak suka, ya, pasti kamu benci. Suruh makan apa namanya, bangkai saudaranya, ya. Wong mbok ora apa namanya, lah nak bangkai aja, kalau bangkai ikan boleh, ya. Wong bangkai kambing, bangkai kerbau aja tidak boleh, ini bangkai, ya, mayat itu, ya, suruh makan, ya tidak mau lah kita, ya. Dengan kata lain, masya Allah, ya, ghibah itu kok apa namanya, ditamsilkan, ya. Jadi dalam Al-Quran itu memang ada banyak istilah tamsil itu perumpamaan, ya. Jadi Allah itu banyak sekali memberikan perumpamaan itu. Lah orang ghibah itu ternyata diumpamakan dengan orang yang makan bangkai saudaranya, ya. Nah, kalau kita suruh makan bangkai tidak mau kan, ya. Tapi kok nyatanya kita suka ghibah. Ini kan aneh. Berarti sebenarnya kita ini kalau suka ghibah itu sebenarnya sama dengan suka makan bangkai saudara kita, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dulu ada kasus, aduh, siapa yang sangat terkenal itu, ya, yang makan bangkai saudaranya itu loh, yang makan bangkai orang itu. Siapa? Sumanto, ya. Sampai difilmkan itu, ya. Sumanto orang mana itu namanya? Purbalingga, ya. Saya kebetulan pernah ke tempat teman haji saya, ya. Saya dulu pernah menjadi petugas haji, apa namanya, itu saya dulu membimbing jamaah haji Purbalingga dan Banjarnegara gabungan. Dan saya pernah berkunjung ke rumahnya itu ternyata desanya bersebelahan itu dengan dengan desanya Sumanto itu. Saya ditunjukkan itu loh, desanya Sumanto itu. Zaman segitu masih agak rame itu, ya. Nah, coba ada kasus orang makan bangkai itu ramenya bukan main, ya. Dan semua orang jijik, semua orang pasti ngeri, ya. Semua orang pasti tidak suka itu, ya. Nah, padahal masya Allah, ya, kita itu ghibah dengan teman kita itu oleh Allah disamakan dengan makan bangkai saudara kita itu. Na'udzubillah min dzalik, ya.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah ya, pembahasan tentang ghibah ini selesai ya. Masih kita lanjutkan dengan beberapa bab lagi ya, terkait dengan terutama akhlak-akhlak yang buruk ini yang mudah-mudahan bisa kita hindari ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, jadi akhlak-akhlak yang di bagian depan itu kemarin tentang akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Yang bagian akhir-akhir ini kita berbicara mengenai akhlak-akhlak yang buruk ya. Kalau yang baik itu yang mestinya menghiasi diri kita, mestinya kita memiliki akhlak-akhlak yang baik itu. Nah, kalau akhlak-akhlak yang buruk ini mestinya kita berusaha untuk bisa menghilangkan, jangan sampai akhlak yang buruk ini ada pada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.